Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam ibadah online bersama keluarga besar GKP BMDC Manokwari yang bertempat di Jalan Serayu Sanggeng. Saat ini saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau angkat pujian kita mau naikkan syukur kita. Sebab Tuhan baik bagi saudara dan saya.
Kami bersuka cita karena Engkau. Kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang hidup, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu merancangkan sesuatu yang kebaikan Tuhan. Tak ada sesuatu yang gagal yang Kau beri buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk bersorak bagi-Mu. Kami siap untuk melompat bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Yes.
Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak akan pernah saling mengiring Yesus dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kami mengiring Yesus, Allah yang hidup, Allah yang memberi rancangan di dalam setiap masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kau benar, Yesus sekali
sekali bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita Tuhan Yesus memberkati. Di dalam bulan yang baru pada bulan Juli tahun 2020, kita sama-sama akan bahas bagaimana kita harus berjuang untuk menyelesaikan pertandingan sampai dengan selesai. Artinya bahwa setiap kehidupan kita sedang berada pada posisi sebuah pertandingan. Jadi bukan kita sebagai penonton, tapi kita sebagai pelaku-pelaku. Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir? Pelaku firman di dalam ini, tapi untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mendidik kami di dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami siap untuk dibentuk. Jadilah seturut kehendak-Mu. Hamba mohon urapan-Mu turun bagi setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, baik di tempat ini maupun yang sedang mengikuti online kami. Tuhan berkati semua kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan, kehendak-Mu terjadi bagi setiap hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman pada saat ini. Kami sepakat, kami ikat, dan kami patahkan, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kasih Tuhan. Tentu saudara pernah melihat atau saudara sering mendengar tentang bagaimana orang menaiki puncak, ya, pada saat mereka berusaha untuk mencapai sebuah puncak. Maka untuk mencapai sebuah puncak, saudara, itu sesuatu yang dibutuhkan persiapan yang baik, ya, bukan sekedar saudaraku. Pada saat kita ingin mencapai sebuah puncak, maka itu bukan sekedar kita harus melakukan kegiatan fisik, ya, atau juga bukan merupakan sebuah tantangan yang kita anggap biasa-biasa saja, tetapi justru kita membutuhkan sikap hati kita yang teguh. Ya, kita harus berusaha sekuat tenaga, kita harus berusaha untuk menaklukkan sesuatu yang seringkali membuat kita gagal untuk bisa mencapai tujuan. Saya mengingat waktu pengalaman kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendaki Gunung Sinai. Ya, jadi sebelum kami berangkat, teman-teman sudah bilang, oh harus latihan, harus olahraga. Karena perjalanan yang kita lalui ini akan melewati beberapa bagian. Dan saya berpikir, ya harus juga ya. Apalagi faktor usia ini kita tidak bisa bohong seperti itu. Lalu kemudian sebelum berangkat, sebulan sebelumnya, saya pergunakan waktu itu untuk selalu jalan sore atau pagi hari. Sambil berjalan saya sambil berdoa, saya mengambil kesempatan itu. Lalu kemudian tiba waktunya, waktu kami berada di Gunung Sinai. Waktu itu kami harus naik Gunung Sinai pada jam 11 malam, pukul 11 malam. Karena kalau siang pagi itu sangat panas, sangat terik, sehingga kita berjalan. Lalu teman-teman naik unta sampai ke kaki gunung. Karena dari bawah tempat parkiran kita mau ke gunungnya saja itu kita harus lewati beberapa tahap. Lalu kemudian kita akan naik sampai ke puncaknya. Saya berpikir kalau saya naik unta, saya tidak menikmati suasana tempat di bukit itu, di Gunung Sinai. Lalu saya mengambil keputusan, saya berjalan kaki saya dan ada beberapa orang. Waktu sementara berjalan, bertemu dengan anak-anak muda banyak yang masih segar-segar. Mereka jalannya semangat, lalu mereka duluan melalui saya dan oke, Bapak, nanti kita bertemu ya di atas. Saya oke, siap, kita akan bertemu. Dan mereka semangat sekali. Saya berpikir dalam hati saya bisa sampai apa enggak? Ya, karena ternyata masih jauh dan malam hari gelap. Jam 11 kita hanya pakai sebuah senter kecil dan kita jalan.
Kalau kita tertinggal, seringkali kita bisa nyasar. Gitu. Dari sana saya katakan saudara-saudara, orang-orang nggak baik. Jangan berpikir bahwa di sana Israel jadi baik, orang-orang kan suka merampok kita juga. Oleh sebab itu kita nggak boleh berjalan sendiri-sendiri, kita harus selalu kelompok. Ya, lalu kemudian kita berjalan. Di sana ada 2 posko yang akan kita lewati. Jadi saya lewati posko pertama, saya tahu posko pertama agak kosong. Kemudian saya sampai di posko kedua, ternyata anak-anak muda yang tadi lewati saya sedang duduk. Saya bilang gimana? Aduh Bapak, kita istirahat dulu, capek sekali. Wah, saya jadi bingung juga ini. Tadinya mereka semangat, ternyata belum sampai tujuan udah capek. Ya, dan bukan mereka saja, banyak orang yang sedang berteduh di situ menunggu. Saya mengambil keputusan saya harus terus berjalan, dan kita terus berjalan sampai di bawah puncak. Lalu kemudian kita akan naik ke gunung, yaitu cukup tinggi, sangat tinggi lah kalau dibilang. Ya, sampai di sana pas jam 12 masuk ke jam 1, saya sempat mengalami pendarahan karena perubahan cuaca yang dari tadi panas keringat tiba-tiba suasana berubah, subuh itu berubah dingin sekali dan keluar darah dari hidung. Tapi saya bersyukur karena ini sebuah pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah saya tahu gitu. Tapi satu hal yang saya lihat sehingga saya bisa mencapai tujuan, bahwa saya harus bersikap yang tegas. Saya harus berani untuk bisa menaklukkan diri saya sendiri. Ya, harus memiliki tekad untuk mengalahkan diri saya sendiri. Kalau saudara di dalam tantangan kehidupan kita, saudara tidak berani untuk mengalahkan dirimu sendiri, maka saudara tidak bisa mencapai tujuan. Oleh sebab itu yang saya lihat bahwa saya harus memiliki tekad, ya, memiliki kesungguhan hati, sikap hati yang harus betul-betul saya buktikan dengan Tetapi kalau saudara pada saat tantangan datang dan saudara mengasihani dirimu, maka saudara akan tinggal di tempat, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bukan masalah saudara naik gunung saja, dimanapun kapanpun. Kalau saudara sedang mengalami persoalan hidup dan saudara mulai mengasihani dirimu, maka saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pagi ini kita sama-sama akan membaca dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Satu ungkapan hati daripada Paulus, bahwa kehidupan ini diibaratkan kita sedang berada di dalam sebuah arena pertandingan, bukan di luar, tetapi di dalam arena pertandingan. Oleh sebab itu kita harus tahu bagian kita, fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita itu harus jelas. Di dalam sebuah arena pertandingan, apa yang harus kita lakukan? Tentu saudara, sebelum pertandingan selalu kita punya persiapan yang baik. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Yang teristimewa, kita harus mempersiapkan mental kita. Dan pagi hari ini topik di minggu pertama kita dari topik besar menyelesaikan pertandingan sampai akhir, yaitu sampai berjumpa di puncak. Maka kita akan belajar 2 hal penting, bagaimana kita bisa
capai puncak. Ya, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus membawa kita sama-sama untuk bagaimana menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dan pada poin pertama ini kita akan berhadapan dengan 4 raksasa, 4 tantangan dalam kehidupan kita untuk bisa menyelesaikan tugas atau perjuangan kita sampai akhir. Dan minggu ini kita akan belajar tentang raksasa pertama dalam bentuk mentalitas atau pola pikir. Ya, mentalitas atau pola pikir kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan. Raksasa pertama adalah fatalisme. Ya, fatalisme dari kata dasar fatal, ya, artinya sangat putus asa. Tantangan ini seringkali mengganggu kita. Seringkali saudara pernah dengar tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita kalah sebelum berperang. Artinya saudara, kita belum mencoba, tapi kita sudah katakan tidak bisa. Kenapa demikian? Karena mental kita, pola pikir kita sedang dirasuki oleh pekerjaan si jahat yang mengganggu kita, yang membuat kita sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara perhatikan hari ini juga, bagaimana COVID-19, virus corona menguasai dunia. Sebenarnya yang membuat hal ini kepada banyak orang menjadi ketakutan, menjadi sakit dan sebagainya, tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut yang berkelebihan, kalah sebelum berperang. Kalau saudara perhatikan, saudara mengikuti apa masukan-masukan dari kesehatan-kesehatan, ternyata virus corona ini seperti yang orang katakan dia bisa berterbangan di mana-mana. Tidak seperti itu, saudaraku. Ya, tidak seperti itu. Yang saudara alami itu hanya lewat dari mulut kita ini. Waktu kita berbicara dalam kondisi sakit dan dia bisa jatuh sejauh 1 meter. Lebih daripada itu tidak, saudaraku. Nah, oleh sebab itu selalu diingatkan kalau saudara keluar selalu pakai masker, jaga jarak, ya, dengan air. Berikan sabun, apa saja sabun kita cuci tangan. Jadi kalau keluar dari rumah kemana-mana pulang, ya itu tangan jangan sentuh-sentuh di wajah dulu, itu yang masalah gitu loh. Jadi dicuci bersih baru bisa sentuh tangan, sentuh wajah. Oke, kita lanjut. Baik, dikasih Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir di dalam minggu pertama? Kalau kita berada dalam pertandingan, berarti kita sedang masuk di dalam perlombaan, bukan undian. Beda ya, perlombaan dan undian itu berbeda. Kalau perlombaan berarti kita harus mencapai kemenangan ditentukan oleh apa? Tindakan kita, ya kan? Perjuangan kita. Tapi kalau kita masuk dalam undian ditentukan oleh nasib, ya kan? Tanpa berjuang ditentukan oleh nasib, ya. Tanpa berjuang ditentukan oleh nasib. Tapi kalau perlombaan kita harus berjuang, kita harus bergerak, kita harus bertindak. Nah, apakah nasib? Kita jelas, ya. Nasib adalah hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan ini yang bukan merupakan pilihan kita. Jadi bukan pilihan kita, ya. Dan pada batas tertentu tidak dapat kita ubah. Ya, kasih Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita. Itu yang disebut dengan nasib. Saya beri contoh. Seumpamanya, siapa orang tua saya? Saya tidak bisa memaksa saya harus memiliki orang tua yang hidupnya mewah, hidupnya kaya raya. Sebelum saya lahir, saya mau orang tua saya seperti itu kondisinya. Tidak bisa, saudaraku. Saya juga tidak bisa memilih gender saya. Saya mau lahir tapi saya harus jadi perempuan. Nggak bisa, saudaraku. Dan itulah nasib yang sudah ditentukan, yang kita tidak bisa melawan. Itu bagian yang sudah ditentukan, ya.
Aduh, kenapa sih saya punya kulit hitam, tidak putih? Nanti yang kulit putih, aduh kenapa saya putih tidak hitam? Itulah manusia. Ya, lalu katakan nasib saya seperti begini. Ya tidak seperti itu. Rasul Paulus tidak mengajarkan saudara dan saya lewat firman Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi Rasul Paulus sedang membawa kita untuk masuk dalam sebuah perjuangan. Karena memang Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini harus melewati perjuangan. Bukan kita santai-santai saja. Ya. Ya kasih Tuhan, kita harus jelas bahwa hidup ini bagaikan orang berada di gelanggang pertandingan dan bukan seperti orang yang mengikuti undian. Maka berarti saudara, kehidupan kita sama sekali tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Jadi hari ini kita harus ubah cara berpikir kita. Oh nasib saya begini, oh nasib saya begini. Tidak saudara. Hidup kita ditentukan oleh perjuangan kita. Nah, oleh sebab itu saya katakan saudara tidak boleh malas. Mau diberkati tapi tidak mau bekerja, nggak bisa saudara. Kan jelas memang Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kehadiran kita di muka bumi mewakili kerajaan Allah. Artinya apa saudara? Kehadiran kita untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat, untuk memberkati. Bukan kita tanda tangan untuk diberkati. Bukan seperti itu kekasih Tuhan. Setiap kita harus mengerti, harus memahami hal ini. Sekecil apapun saudara ingat, kasih karunia yang saudara peroleh tidak boleh berhenti pada diri kita. Disitulah kita membuktikan bahwa yang Tuhan inginkan kita harus menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Sehingga karunia itu harus kita bagikan kepada setiap orang dikasih Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Apalagi kita tahu kita menerima kasih karunia, tapi kita terus tanda tangan. Sebenarnya saudara tidak menghargai kasih karunia itu. Sebenarnya saudara tidak melihat bahwa kasih karunia itu sudah ada pada diri kita sendiri. Ya, kekasih Tuhan, ini penting sekali. Kalau ada sesuatu power, ada sesuatu kekuatan yang sudah ada dalam diri kita, tapi kita tidak bisa mempergunakan, betapa bodohnya kita, maafkan saya, betapa bodohnya kita. Saudara masih ingat dalam Kisah 1 ayat 8? Dikatakan sana apa saudara? Jikalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Kuasa itu ada di mana saudara? Di dalam diri kita. Power itu ada dalam diri kita, bukan di luar. Tapi kalau hari ini kita sebagai orang yang kalah, sebagai pecundang, karena kita tidak memahami sesungguhnya kekuatan itu Tuhan taruh dalam diri kita, bukan di luar. Sama seringkali kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Tapi kenyataan saudara punya masalah. Kita cari dukun, kita pergi ke orang-orang pintar, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berarti saudara tidak percaya bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Nah oleh sebab itu kita harus rubah konsep pemikiran kita, pola pikir kita saudara. Ya, jadi masa depan tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Tapi kita harus berjuang. Ya, kita harus berusaha. Yang kedua saudara, yang kedua masa depan kita ditentukan oleh perjuangan. Jadi pertama kita punya kehidupan tidak diserahkan kepada nasib, tapi kedua ditentukan oleh perjuangan. Ditentukan oleh perjuangan diri, saudaraku. Apa itu? Ya. Makanya di dalam ayat yang 24 dikatakan sana saudaraku. Ya. Larilah begitu rupa. Satu kata yang sangat memberkati kita. Larilah dengan sekuat tenaga. Ya.
Larilah dengan konsentrasi penuh. Larilah dengan gigi segenap perjuangan. Oleh sebab itu saudara, pada saat kita mau memiliki masa depan yang jelas, kita harus melewati perjuangan. Perjuangannya seperti apa saudaraku? Ya, perjuangan yang harus kita lakukan, kita harus berlari sekuat tenaga. Artinya bahwa kehidupan kita ini kita tidak bisa anggap enteng, nggak bisa anggap sepele, santai saja seperti itu. Tapi kita harus berjuang sekuat tenaga kita. Berjuang sekuat tenaga kita bukan asal berjuang, tetapi punya konsentrasi yang baik. Ya, punya konsentrasi dan bersikap gigih. Artinya segenap perjuangan kita. Saudara masih ingat bulan kemarin kita sempat belajar tentang iman. Bagaimana iman yang luar biasa, ya salah satu kita harus gigih. Ya, tidak hanya sekedar beriman gitu. Tapi ini perjuangan harus kita lakukan. Nah saudaraku, perjuangan apa yang harus kita lakukan lewat hal-hal yang tadi saya sudah katakan? Lari dengan sekuat tenaga, konsentrasi penuh, dengan gigi. Ya, perjuangan apa? Perjuangan bukan yang kita hadapi di sekeliling kita, di sekitar kita, bukan saudaraku. Tapi perjuangan yang kita lakukan adalah menaklukkan diri kita sendiri, saudara. Menaklukkan diri kita sendiri. Ini sebuah perjuangan yang sangat berat, saudaraku. Ya, perjuangan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Coba aja saudara lihat, saudara. Ya, sebab ingat saudara, Tuhan menciptakan. Ya, kita harus punya kesadaran yang penuh, punya kesadaran. Seringkali terjadi untuk menaklukkan diri kita sendiri antara lain perasaan terlalu cepat berpuas diri. Kita terlalu cepat berpuas diri. Baru buat sesuatu kita rasa kita udah puas. Ya, kita udah puas. Kita sudah anggap enteng orang-orang di sekitar kita, anggap enteng orang-orang lain seperti begitu. Hal ini harus kita kalahkan diri kita sendiri. Seringkali kita juga terjadi putus asa. Kita baru mencoba sekali, dua kali, belum berhasil, kita sudah kalah, kita sudah putus asa, saudaraku. Kita sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi. Ya, saudara, di dalam hal berdoa pun sebuah perjuangan harus dilakukan. Ada kalau orang berdoa hanya sekedar berdoa saja, sudahlah, Tuhan sudah pasti jawab. Perkataan kita Tuhan pasti jawab, tapi ternyata kita sedang dalam hati jawab tidak ya. Kita udah kalah, kita udah menyerah gitu loh. Kalau saudara melihat bagaimana Hana berdoa, ya, Hana berdoa di dalam Samuel itu, dia sampai berkomat-amit. Dia kelihatannya seperti orang sedang mabuk seperti itu. Karena dia berdoa itu berjuangan berulang-ulang dan tidak putus asa. Sampai Tuhan menjawab doanya. Dia tidak berhenti, saudara. Hari ini kita berdoa hanya sebentar, sejenak. Ya, kalau kita punya doa dijawab, wah sombongnya minta ampun. Harusnya nggak boleh gitu. Karena itu kemurahan Tuhan. Biarlah semua kita kembalikan untuk Tuhan. Ya, yang ketiga saudara, selain dari percepat berpuas diri, putus asa, yang ketiga perasaan menyerah kepada nasib. Ya, selalu kita, ya nasib saya begini sudah. Memang karena saya lahir, orang tua saya adalah orang tua yang miskin, orang tua tidak punya apa-apa, dia nasib saya begini sudah. Saudara ingat poin pertama bahwa masa depan tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Ya, tapi masa depan kita ditentukan oleh perjuangan kita, bukan kepada nasib. Bukan kepada nasib, begitu loh. Apakah saya pernah berpikir bahwa saya akan lahir, papa saya orang Chinese? Apakah seperti itu? Tidak pernah, saudaraku. Ya. Bahkan pernahkah saya berpikir bahwa mama saya ternyata jadi orang Muslim? Pernahkah saya berpikir seperti itu, saudara? Tidak. Nasib saya seperti begitu. Tidak, saudara. Tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi kita harus berjuang. Amin, saudara. Kita harus berjuang, saudara. Dari pagi hari ini, saudara,
supaya kita bisa berjumpa di puncak. Maka poin pertama, masa depan tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Yang kedua, masa depan kita ditentukan oleh perjuangan. Ya, perjuangan. Bukan kita santai, bukan kita berdiam-diam, bukan kita tanda tangan, bukan kita menunggu belas kasihan orang. Tidak, saudaraku. Kita harus berjuang, tidak boleh berharap kepada orang. Tapi kita harus berjuang karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kasih Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam firman-Mu supaya kami bisa memahami kehidupan kami yang sesungguhnya, bahwa hidup kami bukanlah sebuah undian, tetapi sebuah perlombaan. Sehingga hidup kami tidak bergantung kepada nasib, tetapi kami hidup berjuang. Dan di dalam perjuangan itu kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang selalu menjadi patokan, menjadi panutan di dalam perjuangan-perjuangan kami. Dan tangan Tuhan selalu ada membimbing, menuntun kami. Sehingga kami percaya Tuhan, di dalam perjuangan-perjuangan itu kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Pagi ini hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih Tuhan nyata bagi mereka, ya Allah. Berdoa juga untuk seluruh jemaat MBC yang ada di tempat ini ataupun yang sedang mengikuti online kami. Tuhan berkati. Hamba mohon belas kasihan, kekuatan kuasa-Mu turun bagi kami semua. Urapan baru turun bagi kami. Biarlah di dalam bulan yang baru ini kami berjalan dengan perjuangan yang jelas, bahwa kami punya kekuatan yang dari Tuhan menyertai kami, dan Tuhan akan membuat kami semua berhasil. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan lewat dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami berdoa memberkati wilayah tempat kami berada saat ini, Jalan Selayu, Sangeng dan sekitarnya, dan seluruh Sangeng. Kami berdoa Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini, bahwa mereka untuk hidup berkenan, bahwa mereka untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, kami berdoa memberkati bangsa negara kami, tanah Papua, Papua Barat dan Kota Manokwari. Biarlah kasih Tuhan terus tercurah bagi tanah kekasih, tanah kami yang kami kasihi ini. Ya Tuhan, kami tetap sepakat sehati, kami patahkan juga setiap tipu daya si jahat lewat virus-virus corona ini. Kami taklukkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan tetap pegang kendali atas pribadi kami, keluarga kami, bangsa negara kami, dan kota Manokwari kami. Tuhan berdaulat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Masa depan saudara dan saya ditentukan oleh perjuangan kita. Tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus
segala, kami mohon belas kasihan-Mu Allah Roh Kudus, agar setiap kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami, dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari saya mengajak kekasih Tuhan, kita berdiri semua dan kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah kembali ke dalam kehidupan rumah tanggamu, ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan, pertolongan kita dari Allah Bapa pencipta alam semesta, kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan kita daripada Allah Roh Kudus turun dan diam di dalam setiap kehidupan kita hari ini kekal Maranatha. Jadilah saluran berkat, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dari kehidupan kita masing-masing. Jadilah pemenang, masuk dalam arena perlombaan, bukan bergantung kepada nasib, tetapi hidup kita ditentukan oleh perlombaan bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, dikasih Tuhan, akhirnya kita sampai di ujung acara kita pada pagi hari ini, dan kita telah selesai di dalam ibadah kita. Sekali lagi kami ucap terima kasih atas kebersamaan dengan kami, keluarga besar Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sangeng. Kami bersyukur kebersamaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa pada besok minggu kedua dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.